wanita yang terbaring di dasar gotnya yang masih mengenakan helm warna pink. Karena ini ya dia langsung minta bantuan warga yang ada di sana buat ngecek secara langsung. Terus setelah warga berdatangan dan ngecek, ternyata tubuh wanita itu udah terkujur kaku dengan kondisinya yang masih menggunakan helm. Karena ini ya awalnya mereka pun mikir mungkin itu korban begal. Karena ini mereka pun langsung melapor ke pihak kepolisian di Polsek Wonorejo. Gak lama kemudian ya polisi dan tim Inafis pun mulai berdatangan yang langsung mengamankan lokasi dan mulai melakukan olah TKP. Sedangkan situasi di sana itu mulai ramai karena temuan ini yang cukup menggemparkan masyarakat di sana yang masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita itu yang ditemukan di dasar gotnya yang masih mengenakan helm warna pink. Sedangkan pihak kepolisian itu langsung mengevakuasi temuan itu yang langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Surabaya untuk diotopsi dan juga menyelidiki identitasnya menggunakan sidik jari. Dari sini, identitas Faradila pun baru berhasil terlacak yang sebagai seorang mahasiswi UNM yang beralamat di wilayah Tenis Kabupaten Probolinggo. Karena ini ya, pihak kepolisian pun langsung menghubungi keluarga Faradila minta untuk mendatangi rumah sakitnya untuk melihat langsung buat ngecek dan memastikan. Sedangkan Pak Haji Ramlan, bapaknya Faradila yang dengar kabar ini ya, itu langsung kaget sekaligus masih agak ragu. Karena berdasarkan informasi yang mereka terima, kalau Faradila ditemukan yang masih menggunakan helm yang ditemukan di wilayah Wonorejo, Pasuruan. Yang mana wilayah ini ada di tengah-tengah antara Probolinggo yang sebagai tempat tinggal mereka dan juga Malang, tempat kuliah Faradila. Yang menurut mereka, Faradila itu nggak pernah pergi sejauh itu menggunakan motor atau nggak pernah pulang dari Malang ke Probolinggo menggunakan motor. Makanya awalnya pihak keluarga sempat ragu. Nah, tapi karena yang menghubungi mereka adalah polisi, jadinya ya mereka pun langsung mendatangi rumah sakit. Nah, setelah dicek secara langsung, ternyata benar kalau yang ditemukan itu adalah Faradila. Terus dugaan sementara saat itu, kalau Faradila mungkin korban laka karena ditemukan masih menggunakan helm. Tapi setelah diselidiki ya banyak kejanggalan. Karena helmnya yang masih mulus bahkan kelihatan kayak helm yang baru dibeli. Apalagi setelah kosannya di Malang juga diperiksa ya, ternyata motor Faradila masih terparkir di kosannya. Jadinya dugaan laka pun mulai diragukan. Jadinya ya ada dugaan lain yang kemungkinan Faradila korban begal. Karena saat ditemukan semua barang-barang berharga yang udah hilang. Itu berupa 2 HP dan juga kartu ATM-nya yang kemungkinan udah dilarikan pelaku begalnya. Tapi setelah diselidiki lebih dalam lagi, dugaan pembegalan pun mulai diragukan. Karena berdasarkan pengakuan keluarganya, kalau Faradila itu nggak pernah pergi jauh menggunakan motor. Apalagi helm yang digunakan Faradila juga helm baru yang mengindikasikan bagian dari perencanaan pelakunya. Nah, kalau ada rencana di balik itu semua ya, artinya kemungkinan besar pelakunya adalah orang dekat atau orang yang dikenal Faradila. Terus karena kasus ini yang rumit dan juga kasus yang serius karena adanya indikasi berencana, jadinya ya pihak kepolisian dari Polres Pasuruan dan juga Subdit Jatantras Polda Jawa Timur itu langsung mengambil alih kasus ini buat dilakukan penyelidikan dan juga penyidikan secara mendalam, termasuk mengecek rekaman CCTV di kosannya yang ada di Malang. Di sana baru kelihatan karena 2 hari sebelumnya, tepatnya di hari Minggu di jam 4 sore, para gila ini sempat kerekam CCTV kosannya yang keluar kos naik ojek online menuju ke terminal PU Bus yang ada di wilayah Karawang Malang. Terus di jam 8 malamnya, para gila pun kelihatan lagi di CCTV terminal bus Probolinggo yang naik ke mobil double cabin warna oranye. Yang mana keluarganya yang familiar dengan mobil itu ya langsung curiga kalau itu mobil Agus kakak iparnya. Karena ini pihak keluarga pun langsung ngecek CCTV yang ada di rumah toko sembako. Karena syukurnya di rumah itu ternyata ada CCTV yang nah, di situ barulah kelihatan jelas kalau Agus ngebawa Faradila masuk ke rumah itu. Dia ngebuat semuanya merasa janggal dan curiga. Karena saat itu rumah itu udah kosong. Karena Agus dan istrinya udah pindah ke rumah orang tua tuh sini. Apalagi yang lebih jelasnya ya, di situ kelihatan Agus yang dibantu seorang lelaki ngebawa masuk Faradila ke mobil dengan kondisi tangan dan kakinya yang udah terikat. Sedangkan di sisi lain, polisi juga nemuin rekaman CCTV yang menguatkan dugaan mereka ke Agus. Karena mobil double kabin Agus ya ternyata juga sempat kerekam CCTV di wilayah Jalan Raya Wonorejo, tempat di mana ditemukannya para dealer. Karena ini, kecurigaan mereka pun mulai mengarah ke Agus, yang saat itu masih sebagai polisi aktif yang bertugas di Polsek.